Halo guys, kembali lagi di Podcast on Vacation. Sama aku Ardan, dan kini kita tukeran nih. Biasanya Faras yang bakal nemenin kalian untuk walking interview, tapi sekarang sama aku dulu. Dan sekarang kita sedang ada di Waduk Dharma, salah satu aset Pemprov Jabar yang dikelola oleh Jaswita. Kita bakal cari tahu nih teman-teman Waduk Dharma itu apa, langsung sama manajerialnya. Langsung aja kita datangin Teh Vivi, boleh datang? Oke, sekarang aku udah sama Teh Vivi selaku manajerial dari Waduk Dharma ya Teh ya. Iya, oke. Nah, sekarang aku mau tanya Teh, sambil nanti kita sekalian jalan-jalan Oke, ya. Waduk Dharma itu apa sih Teh? Oke. Sebelumnya ini makasih loh kalian udah pada datang ke sini gitu Sama-sama ya. Teh. Jadi kalau kita cerita tentang Waduk Dharma ini adalah salah satu daya tarik wisata nomor 1 di Kuningan gitu. Dan ini merupakan aset provinsi yang tadi Kang Arden bilang. Dan itu sekarang dikelola oleh Jaswita. Jadi apa sih ini Waduk Dharma? Jadi Waduk Dharma ini adalah waduk yang dulu dibuat itu di tahun 1958. Jadi dulunya itu kenapa dibuat ini untuk mengairi perkebunan tebu sama sawah yang ada di kawasannya Kuningan gitu. Nah sekarang ketika dijadikan objek wisata dan sekarang sudah direvitalisasi, ini jadi salah satu hal yang menarik nih untuk kita kunjungi ya, kita lihat-lihat ya. Iya, iya. Mungkin pembahasan selanjutnya kita ambil spot yang enak nih Teh, karena Oke. banyak yang lalang ya Teh. Iya, ini lagi Oke. rame banget soalnya. Ini Kuningan itu memang masih masih adem, masih udaranya masih bagus. Makanya ini adalah potensi banget nih wisata di Kuningan itu gitu. Kalau kita bisa lebih bisa lebih dikembangkan sih. Karena kan banyak banget nih wisata-wisata alam yang ada di Kuningannya, termasuk Waduk Dharma ini gitu. Nah, untuk Waduk Dharma ini Teh, waktu operasionalnya mulai dari jam berapa sampai jam berapa ya? Nah, kalau sekarang ini Waduk Dharma ini udah panjang nih. Jadi dulu awalnya itu 2:30 kita udah tutup. Tapi sekarang ketika dikelola oleh Jaswita, Waduk Dharma itu buka dari jam 8 pagi sampai jam 5:30 untuk weekday. Tapi untuk weekend kita perpanjang lagi sampai jam 6. Jadi kita sih berharap ini pengunjung-pengunjung ini bisa dapat sunset nih di sini Iya, gitu. iya. Mereka punya experience yang lebih ya Iya. di sini Teh. Nah, untuk Waduk Dharma yang seluas ini, Waduk Dharma tuh sebenarnya punya fasilitas dan spot-spot menarik apa aja sih Teh? Oh, banyak banget di sini. Jadi di sini itu ada yang jelas ini kita ada jogging track ya di sini ya. Ini yang Secret Garden yang menurut Gen Z ini ya TTA itu ya. Iya, TTA ya. Oke. Nah, terus udah gitu kita punya gazebo gitu. Gazebo itu untuk pengunjung-pengunjung yang pengen private. Nah, jadi bukan publik ya. Terus ada di sini juga ada musola. Musolanya itu juga besar, nyaman gitu. Udah gitu di sini food court juga banyak dengan makanan-makanan tradisional. Terus ada juga balai panggung kalau misalnya Balai panggung. ada acara-acara gitu kan, gathering dan sebagainya. Terus kita juga ada ruang serbaguna untuk acara wisudaan, untuk acara biasanya sekolah atau kayak arisan gitu bisa di sini. Terus ada area-area sewa kita sih, ada Plaza C sama Plaza D gitu. Terus untuk kayak fasilitas atraksi, ini bisa dilihat ini ada sepeda listrik di sini gitu. Ini adalah jalur sepeda listrik. Kenapa jalurnya di sini biar nggak biar keamanan juga mengganggu sih, juga tidak ya, Teh, ya? mengganggu untuk mobilitas kendaraan yang ada di Waduk Dharma gitu. Terus udah gitu nanti kita lihat ada di sini sih wahana favoritnya itu ada banana boat. Nanti harus cobain banana boat. Iya, Banana iya. boat sama rolling boat. Rolling Jadi kalau yang boat. kamu basah-basahan bisa tuh rolling boat. Oh, Biasanya seru buat banget ya. anak-anak kecil tuh. Iya, iya, Tapi iya. sama kita ditarik kayak banana boat gini. Iya, iya. Dan Gitu. aman juga ya Teh Aman. buat anak kecil. Udah gitu ada ATV juga untuk kayak wisata-wisata yang butuh adventure itu ada ATV. Nanti kedepannya kita bakal ada cottage nih. Kita baru mau bangun cottage itu di insya Allah di awal Januari. Jadi Oke. pengennya sih April ini kita udah bisa launching nih untuk cottage. Jadi nanti Waduk Dharma itu satu ekosistem lah semuanya. Dari mulai menginap, dari mulai kuliner, atraksi, semuanya ada di Waduk Dharma. Cukup lengkap juga ya Oke, teman-teman. Buat keluarga, buat
teman-teman Iya. yang mau healing ya Teh ya. Healing. Banyak banget pilihannya di sini dan fasilitasnya cukup lengkap ya. Terakhir nih Teh, Ya. untuk harga tiket masuk Waduk Dharma itu Ya. berapa nih? Jadi sebenarnya harga tiket masuk ini kita sudah terjangkau ya, gitu. Karena satu kita ini memberikan keamanan untuk pengunjung. Jadi tiket masuknya itu di weekday itu 17.500 dan weekend itu 20.000. Tapi sudah include asuransi kan. Jadi jangan khawatir kalau misalnya di sini ada yang jatuh, ada yang amit-amit ya kecelakaan atau apa, kita sudah di cover asuransi. Gitu. Dan kita juga sudah menyumbangkan pendapatan ke pendapatan daerah ya. Kita juga menyumbang pajak. Jadi situ sudah include pajak juga kan. Gitu. Jadi aman banget ya Teh main Iya. kesini, udah di cover, pokoknya masuk Iya. tinggal nikmatin aja fasilitas dan spot-spot menarik Iya. di sini ya Teh ya. Oh, Oke. Teh sebelumnya mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih Teh. Oke. Nanti Teteh bakal ketemu teman aku juga, kita bakal ulik-ulik gimana spotnya langsung ke Waduk Dharma langsung ya Teh. Oke. Oke. Ditunggu ya teman-teman, kita bakal pindah spot dulu. Bye-bye. Oke. Kita akhirnya sampai di ujung penantian. Salah satu ujung penantian dari Podcation. Oke. Kita udah ada di Waduk Dharma nih. Dengan setelan yang sangat-sangat pantai ya, Faras ya. Mantai banget. Panas. Panas gitu ya sebenarnya. Dan Teh Vivi kenalin, di sini ada teman aku, Halo. Teh Faras sebagai host. Dan juga Kang Fatin sebagai content creator dan travel enthusiast ya. Ya. Teh. Betul. Nah langsung aja kita masuk ke pembahasan nih Faras. Kita bakal bahas apa nih sama kedua orang yang Oke. luar biasa ini? Tentunya tentang vacation karena kita kan intinya tuh vacation dan kita hari ini terrealisasi nih liburan. Jadi udah pasti pembahasannya seputar tempat liburan, destinasi wisata yang emang menjanjikan ya. Apalagi sekarang kan udah menuju akhir tahun ya Teh ya. Betul. Nataru tuh udah emang momen yang paling tepat buat liburan sama keluarga, teman dan lain sebagainya gitu. Kan tadi kamu sendiri udah keliling nih Dan. Iya, aku sama. Luas banget. Ya, luas banget. Luas Kita udah bahas banget ya, Teh. sedikit permukaannya juga ya Teh. Ya. Mungkin bakal Terus lebih perempatnya tadi. khusus. Belum Terus semuanya. perempatnya. Iya. Oh, Nanti itu harus luas semuanya. banget ya, Teh, Iya. Iya. Seluas itu ya ternyata. Oke. Luar biasa. Iya. Tapi nih Teh, kan aku sedikit baca-baca ya. Itu tercatat bahwa di Kabupaten Kuningan sendiri itu ada 18 objek wisata. Yang mana Teteh nih kan asli Jawa Barat ya kan juga gitu kan dari Cirebon, warga lokal gitu. Udah pasti kenal banget ya apalagi Jawa Barat sebagai surganya wisata gitu ya. Yang menjadi keunggulan dari Waduk Dharma dibandingkan dengan destinasi wisata lain Ya. tuh apa sih? Jadi gini, boleh nih aku jelasin dulu ya. Ya, Boleh Jadi banget Teh. sebenarnya Kuningan ini punya banyak potensi wisata alam ya Kang ya, benar ya. Jadi kalau di Kuningan itu kalau kita lihat di sebelahnya tetangganya nih Cirebon alamnya nggak ada. Iya, betul. Ya kan. Majalengka. Terus udah gitu ada Indramayu, Ciayu, Majakuning. Untuk potensi alam sih wisata ke Kuningan Iya. gitu. Terus kalau kita juga Kuningan itu sebenarnya udaranya juga masih asri ya Masih asri. dibandingin sama yang lain gitu kan. Terus kalau kita lihat juga masih banyak culture lokal sebenarnya yang bisa Untuk kita akses jual. jalan juga Iya, sebenarnya akses lebih lokal mudah gitu. ya. Iya, tadi juga kan kita dari Bandung tuh lancar banget Iya, ya. Dan. lancar, nggak ada Cepet. hambatan. Bisa lewat tol Keluar ya Solo, kan. Cirebon sebentar langsung ke Iya, Iya. betul banget. Jadi memang udah alamnya support gitu Iya. ya. Terus juga vibes-nya tuh mendukung banget Iya. buat healing. Betul. Karena kan Kang nih, Akang sendiri kan fokusnya ke natural traveler, antusias ya kan. Nah sekarang nih orang-orang udah capek-capek gitu ya kerja, stres. Teteh pasti juga kalau Iya. kerja stres carinya healingnya tuh yang Waduh, batas alam ya. Hijau-hijau seger. yang ijo-ijo seger, cuci mata gitu Betul, ya. Nah, betul. Akang sendiri kenapa nih lebih prefer lebih ke natural traveling dibandingkan ke gedung-gedung gitu? Iya, betul. Sebenarnya saya sendiri juga kan sebenarnya sambil kerja ya Teh ya. Main itu hanya ini aja ketika penat, ketika kita lagi capek gitu larinya ke alam. Kenapa? Karena dari alam itu kita bukan hanya experience aja dapatnya, tapi kita juga bisa mengenal budaya lokal sekitar gitu, terus mengenai pemandangan alam kita. Jadi kalau datang ke tempatnya langsung kan kita jadi lebih tahu tuh ya. Tidak seperti kita ngelihat di media sosial kan, oh ternyata ketika
datang ke tempatnya lebih beda, lebih Iya. banyak yang spot-spot yang kita nggak tahu jadi tahu gitu tuh. Itu sih kelebihannya mungkin. Oke. Jadi banyak banget sebenarnya plusnya gitu ya. Iya, Apalagi betul. sekarang tuh kan orang-orang ngelihatnya pelarian tuh. Apalagi dikit-dikit sekarang mah Gen Z tuh healing, mau self healing, gitu nggak? Iya. Tapi gitu nggak? Iya. Gitu. Pasti kita Healing juga yang sama. berkonten. Betul. Iya. Jadi ada feedbacknya buat Iya, kita menghasilkan gitu, nggak cuma liburan aja gitu. Tapi kan tadi Akang Sandi udah mention gitu ya, Iya. kita tuh nggak cuma hanya self healing buat liburan aja, tapi juga ada gimana cara kita belajar untuk melihat potensi lokalnya seperti apa, budayanya. Karena kan Waduk Dharma itu sendiri kemarin sempat ada acara ya teh penanaman pohon dan lain Iya. sebagainya. Nah ini sejalan nih dengan revitalisasi bendungan yang tadinya hanya bendungan aja, tapi jadi destinasi wisata yang memang berpotensi menaikkan ekonomi, terus juga menjemput wisatawan dari mancanegara maupun lokal gitu ya teh. Nah apa sih yang membuat ini tuh sejalan dengan wisata keberlanjutan gitu? Ya, oke. Jadi kalau kita lihat di Waduk Dharma ya, Waduk Dharma ini memang sasaran dari provinsi ketika Jaswita ditugasi mengelola. Di situ kita harus swadaya masyarakat. Iya. Jadi di sini kita bisa lihat semua yang ada di pelaku usaha di sini adalah warga-warga Warga sekitar lokal, gitu. ya. Dimana ini kita bisa dengan adanya pariwisata bisa menumbuhkan perekonomian. Memberdayakan Iya, ya, Teh, ya. iya. Betul. Yang kedua kita juga ini budaya lokal. Jadi kita juga sering ada pertunjukan angklung, terus ada pencak silat, terus ada tarian gitu. Nah ini juga kita juga bisa memperkenalkan nih, memperkenalkan budaya-budaya lokal yang bisa dinikmati oleh para pengunjung gitu. Dan ini juga bisa dilihat kan kayak musiknya juga masih musik-musik kayak lokal gini dangdut, sekarang dangdut gitu. Ini juga sebenarnya kalau kita lihat ini adalah wisata keberlanjutan yang kita itu hidup berdampingan dengan masyarakat di sini gitu, dan budayanya juga harus kita angkat juga gitu. Jadi kita nggak bisa bermodernisasi gitu kan, gitu kan. Karena kan banyak juga nih acara-acara yang sebenarnya udah terlaksana ya tadi Waduk Dharma. Aku juga sempat ikut yang camper fun. Iya, betul, ya camper kan? fan. Itu gimana tuh acaranya, seru? Wah, itu acara seru banget dan mungkin itu perdana ya di Waduk Dharma kemarin itu acara camper van pertama dan juga motocamp yang di sini tempatnya. Itu menurut saya itu suatu pencapaian luar biasa sih untuk Waduk Dharma bisa mengadakan acara seperti itu karena kan Nasional iya ya, Kak, betul ya. berskala nasional lagi kan. Kemarin juga beberapa jeep itu banyak banget pesertanya dari pesertanya antusiasnya luar biasa. Kita Dan juga juga- punya nih spot camper van. Iya. Ada Di spot atas ini. khusus camper Hotel ya. van ya untuk yang suka ini nginep-nginep di camper van, tinggal bawa camper van-nya, kita udah Iya. Udah ada spot. lahannya, Iya, udah ada Dan lahannya. kemarin juga sempat ngobrol sama salah satu pesertanya itu ya mereka juga mengutarakan luar biasa lah intinya Iya. pengalaman bisa di sini menikmati view ya Waduk Dharma yang luar biasa kan, Betul. sunset dapet, sunrise dapet, pemandangannya juga luar biasa pokoknya. Seru Mantap banget tuh. ya Dan ya. Iya. Sayangnya kita nggak Rekomen bisa ikut intinya. tuh. Iya. Rekomen banget. Iya, iya. Berarti ya. approve lah ya. Approve. Nilai plusnya kan jadi semakin dikenal oleh luar Iya, manca betul. ini ya, Iya. luar lokal gitu ya. Betul. Karena banyak banget kayak kemarin nih aku tuh lagi suka olahraga nih. Oke. Kebetulan waktu itu pernah ada Jabar The Cycling ya Teh. Iya, iya. Nah banyak banget ternyata event-eventnya. Nah kalau misalkan nih Teh di luar sana pengen ada ngadain event atau gathering, family gathering, misalkan dari Akang tuh kan biasanya suka ada komunitas ya Kak. Iya, betul. Travel enthusiast tuh punya komunitas, misalkan mau ngadain suatu acara di sini, kalau nggak salah Waduk Dharma tuh punya venue ya, kayak Iya. plaza apa Iya. gitu. Nah itu banyak Teh pilihannya atau gimana Iya. tuh? Jadi kalau kita ini untuk acara-acara gathering, komunitas, acara-acara untuk event, kita itu sangat-sangat mumpuni ya di sini ya. Satu, kita menjual pemandangan lah yang ada di sini gitu kan. Terus yang kedua, di sini banyak sewa-sewa area juga yang misalnya kalau pengen acara private nih ya, klub mobil kita nih ada nih sewa area parking semua, jadi biar klub mobil
ini apa ya, Terkondisikan. secara konten Iya. bisa dapat gitu. Terus acara camper van kemarin Iya. itu juga kan areanya kan kita buat eksklusif. Terus acara yang kemarin untuk sepeda dan sebagainya itu juga bisa kita fasilitasi sih. Di sini pokoknya lengkap semua. Itu untuk dari tempat satu ke tempat yang lain tuh ada yang membedakannya nggak sih Teh? Sebenarnya dari kapasitas sih. Oh, Iya. lebih ke kapasitas. Kapasitas dan view sebenarnya. Kalau kapasitas di sini ada yang 100 sampai 200, ada yang 200 sampai 400. Untuk ruang serbaguna dari 50 sampai 100, terus ada balai panggung juga gitu. Itu tergantung sama kapasitas sih kita. Oke. Ya. Tapi tenang, di sini untuk toilet banyak, untuk apa musola juga apa Menurut saya juga sangat sebagai memadai pengunjung tuh gitu. fasilitas tuh sangat lengkap Iya. di sini. Iya betul. Dan tersanitasi dengan baik Iya. gitu. Memadai banget. Saya ke WC dan betah gitu. Di WC betah, adem gitu. Apa itu Teh? Iya. Kalau satu wisata Bersih bagus yang tapi penting. kamar mandinya Betul. kurang, Iya. itu kurang nyaman. Iya, Iya sih, jadi kurang jos nilai ya. minus Iya. gitu ya. Oke. Tapi dari berbagai macam fasilitas dan spotnya nih Teh, sebenarnya daya tarik utama itu di Waduk Dharma tuh apa ya Teh? Ya. sebenarnya? Jadi sebenarnya kalau dari awal Waduk Dharma ini wisata air. Jadi yang pertama itu yang legendnya itu bisa dilihat itu yang perahu. Ya, Tadi yang kita tadi sempat Sarah sambung ya. ya itu namanya apa perahu wisata. Jadi kita itu mengelilingi 9 desa yang ada di sini. Wow. Gitu. Nah, jadi nanti boleh kita keliling-keliling, itu durasinya 20 menit untuk yang perahu wisata. Tapi kalau sekarang kan zaman udah ini ya, kita harus ini beradaptasi juga dengan zaman. Nah, digitalisasi. ya sekarang udah ada tuh wisata air lain, ada banana boat, terus ada roller boat apa? Ya itu roller yang sebenarnya itu roller boat itu untuk anak kecil aja, Iya. untuk usia 5 tahun sampai 6 tahun itu masih aman karena dia nggak diceburin. Kalau banana boat kan diceburin Iya. gitu. Seru banget. Gitu. Iya. Iya. Jadi Lebih cocok pengen. ya. Tadi udah sempet salvo Iya. gitu ya Kang. Aduh, Iya, pengen nih lewat-lewat. kayak Lewat Mas ya. Albar gitu. Pengen Iya, ikut gitu kan. Gitu. Karena kan kalau misalkan dilihat-lihat orang kalau mikir wisata ke Jawa Barat tuh pasti mikirnya Iya. Lembang lagi, Bandung lagi gitu ya Kang. Sedangkan di Kuningan ini punya alternatif lain Iya. yang menawarkan juga experience yang sama dan pastinya lebih seru gitu. Iya. Karena kan udah pasti beda gitu Iya. kan. Nah, dari Akang sendiri nih sebagai seorang traveler, untuk misalkan kita lihat potensi, pengen liburan ke tempat-tempat hidden gem. Nah, itu Iya. cara nemu hidden gemnya tuh gimana sih Kang? Suka penasaran nih aku. Iya. Kalau nyari hidden gem sebenarnya ini ya, kan hidden gem itu tempat yang tersembunyi yang Iya. belum banyak orang tahu kan ya. Jadi ketika itu tuh kita cari tahu dulu tempat lokasi yang emang udah terkenal di mana gitu kan. Nah, ketika kita udah datang di lokasi, kita tuh cari spot-spot yang memang kita itu bikin salvok orang, kira-kira tempatnya itu di mana, tempat ini di mana, itu terutama bikin mengundang orang tuh ya. Negara ketika nanti ini di mana ketika misalnya tempat ini di Waduk Dharma, padahal kan kayak bukan di Waduk Dharma misalnya gitu ya. Itu kan bikin orang tuh wah, di mananya sih, kan bikin orang terundang ke sini gitu kan ya, untuk datang ke sini dan untuk mencari spot-spot seperti yang mereka inginkan di foto itu gitu. Iya. Jadi Oke. nih kalau kita lihat ya, Waduk Dharma itu katanya kalau yang belum pernah ke Korea ini Ya, busanya vibes-nya. Korea katanya vibes-nya. Ya, jadi kalau misalnya pengen ke Korea nggak usah jauh-jauh deh ke Waduk Dharma. 6 aja. dosa ada nggak ya di sana? 6 dosa. Betul. Iya. Apalagi dikasih sound Korea kan udah Iya. cocok banget ya. Ini ada Opa, Kim Ardan gitu. Aduh, enggak lah. Kim Gitu sih teh nyari spot hidden game tuh. Jadi ya. misalkan kita foto di mana, Ya. editannya ataupun Iya. kita bagaimana captionnya, Iya. itu kan Mengundang ya. ya. Betul banget. Tapi nih Kang, beberapa waktu yang lalu kan sempet nih, kadang di media sosial tuh ada tempat-tempat viral dan lain Iya. sebagainya. Dan kadang-kala ada orang yang ketika datang tertarik nih dari konten itu, misal pas datang zong, jadi nggak mirip gitu Kang. Misalkan ada sebuah danau clear gitu kan, kalau di konten pas datang nggak seclear Iya. itu gitu. Iya. Nah itu kan jadi tantangan tersendiri. Iya. Itu Akang gimana? Untuk sebagai konten kreator ya. Iya. Ya itu mah sebenarnya ini ya. Kalau masalah alam nggak ada yang tahu ya. Iya, Jadi betul. sebelum kita datang ke lokasi itu sebenarnya kita jangan besar ekspektasi dulu. Kita lihat cuaca, kita misalnya sekarang lagi musim Iya. hujan dan musim liburan nih. Iya.
itu kan berarti udah siap resikonya, bagaimana tempatnya rame, gimana siap hujan, walaupun nanti tempatnya tidak sesuai ekspektasi ya, itu kembali lagi ke niat awalnya Kang ya. Kita datang tuh mau liburan atau mau apa gitu kan. Iya. Jadi jangan membesarkan itu dulu. ekspektasi gitu ya. Itu ya Jadi takutnya. karena memang niatnya untuk explore Iya, liburan gitu ya. Karena kan Waduk Dharma sendiri ini kan mempersiapkan Nataru nih Iya. kan bakal ada pastinya penawaran-penawaran yang mana memang dikhususkan untuk orang-orang yang mau liburan nih Iya. di tahun baru. Kayak Starry Night apa tuh teh? Starry Night Over. Nah, Over. apa tuh Starry Night Over? Jadi kalau kita di sini bakal ada camping bareng nih, camping. wih. Jadi kita nawarin camping karena memang satu kalau malam itu di sini tuh lampu cantik banget, Bapak. Dan Sebelum malamnya bahkan Iya. sunsetnya aja Iya, udah cakep iya. banget ya. jadi kita bisa nawarin sunset. Terus ada lampu apa namanya teh city Lampion. light. Oh, city light. City light itu paginya itu kita bisa ini nawarin sunrise. Sunrise. Nah, di dalam acara camping itu nanti kita bakal ada movie time, Wih, ada barbekyuan juga, mantap. gitu. Terus nanti ada acara entertain juga. Pokoknya di sini itu adalah paket lengkap. Kalau misalnya nanti bawa keluarga, nanti anak-anannya juga nanti ada zona buat anak-anak, gitu. Pokoknya malam tahun baru Heeh. Natal di Waduk Dharma aja. Seru banget. Sikat aja ya. Sikat aja. Mungkin akangnya mau sambil ngonten-ngonten Iya, lumayan betul. banget gitu kan. Beberapa kali ngonten di sini emang beberapa FYP ya, ada yang Iya. FYP, dan itu banyak banget mereka yang menanyakan gitu kan, katanya apa namanya dari segi akses mudah Iya. gitu kan, terus tiket masuk juga standar lah Iya. gitu. Nilai Iya. plusnya mungkin di sini banyak sih. Iya. Tempat luas ya. Betul banget. Dan kita juga ini kita banyak kolaborasi sih sama influencer karena kan untuk jangkauan kalau sekarang ini ads itu udah nggak begitu berpengaruh ya. Iya, Jadi betul. lebih banyak ke review Iya. review influencer ini nih Iya. yang bisa lebih impactnya itu bisa Iya. terasa Iya. banget Mm-mm. gitu kan. Nah kita juga banyak nih kolaborasi kalau kita punya inovasi baru Betul. influencer gitu, ya, gitu jadinya. Oke. Dari Kang Fatih nih, menanggapi dari event-event kayak Nataru, paket-paket segala macam dari setiap destinasi wisata di Jabar, ada nggak sih Kang tips and trick untuk cari-cari paket wisata kayak gitu-gitu tuh dari mana sih Kang? Ya untuk sekarang kan ini ya, maksudnya teknologi semakin canggih, sosial media juga betul. semakin banyak, entah di TikTok, Instagram, Facebook segala macam. Dan setiap destinasi wisata juga pasti punya akun ini ya, Aplikasinya akun ya. dokumentasi untuk sosial medianya. Terutama Waduk Dharma kan ada Instagram, juga ada TikTok juga. Nah itu kan kita bisa lihat contohnya Waduk Dharma atau wisata yang lainnya, kita bisa lihat di Instagram, TikTok. Mereka itu pasti di bio, entah di insight-nya itu kan pasti ada tentang paket Nataru, ada paket kayak gimana gitu kan ya. Bisa lihat di situ. Ya, jadi lebih ke rajin-rajin aja Iya, teman-teman betul. buat cari-cari info. Betul. Walaupun nggak masalah juga ya Teh, ya. Kalau mau datang langsung Iya mungkin dong. bisa akan lebih mudah cari informasi Betul. paket-paketnya. Ya. Iya, karena sebenarnya dan kalau misalkan kadang nih di aku lihat Instagramnya Waduk Dharma itu tuh aktif banget. Iya. Bener-bener selalu update apa aja kegiatan yang ada di Iya, sini dan lain sebagainya gitu. Dan itu kadang kala memudahkan konten kreator untuk Iya. cari referensi. Oh kayaknya ini bisa nih dijadiin konten Betul, gitu ya kan. betul. Gitu. Jadi sekarang tuh kalau misalkan pakai mungkin artis-artis yang udah besar tuh kayak ini mah ngiklan gitu ya. Kalau misalkan mikro influencer kan kayak honest review nih ya gitu real gitu betul, kan. Iya. Nah, Akang sendiri pas memulai pertama kali untuk karena kan pasti pertama kalinya itu suka Iya. jalan-jalan emang Iya hobi. benar. Nah, untuk switch jadi oke nih mending dikontenin aja itu awalnya gimana Kang? Iya benar. Awalnya itu kalau ini saya pengalaman pribadi tuh ya. Iya. Mulai senang main itu dari zaman SMP ya mungkin ya. SMP 2000. Suka ngebolang Iya, gitu ya. 2011-an mungkin ya. Mulai main, senang main, dan itu kan teknologi masih belum berkembang sekarang Iya. gitu kan ya. Terus berlanjut, terus lulus SMA gitu kan mulai mengenal gadget, mulai mengenal Iya. sosial media. Kenapa sih gitu? Ketika kita main kemana-mana, kenapa nggak didokumentasikan? Padahal itu kan salah satu tabungan yang sangat berharga buat Iya. masa depan gitu kan ya, Betul. buat kenangan kita, buat experience kita, ketika kita itu sudah tua bisa ngelihat lagi gitu kan. Iya. Makanya itu setelah kesadaran itu saya mulai kenapa nggak dikontenkan, akhirnya dikontenkan. Ketika saya main kemana, misalnya ke Waduk Dharma, saya dikontenkan.
Ya dengan mode sinematik ataupun mode vlog terserah itu mah bagaimana kalian memulai ya Teh, untuk konten kreator pemula kan bagaimana kalian memulainya, konsep bagaimanapun, gear sebagaimanapun, mulai aja dulu gitu. Intinya gitu sih. Mulai tertariknya. Yang penting punya passion juga Betul. kan. Karena Teh Vivi juga aku lihat di Instagramnya suka traveling kan? Iya. Iya, suka traveling. Makanya pas aku ditugasin di sini nih kayak wah ini kerja sambil main nih. Gue banget gitu ya. Emang seru ya. Jadi kerja tapi berasa liburan tiap hari. Hobi dibayar ya. Hobi dibayar. Enak sih. Iya. Cita-cita yang pengen kan? semua orang. Sekarang kalau mau camping tinggal camping gitu kan, mau main itu tinggal main gitu kan. Kalau disuruh kerja ya tinggal aja sambil konten gitu kan. Seru gitu. Kan kita kayak kita gini dan Kayak kita gini ya. sebenarnya ini tuh liburan. Tapi karena disuruh sambil kerja gitu jadi ya udah nyambil gitu Nggak kan. kerasa juga atau ngobrolnya sama orang-orang yang travel juga. Iya. Berarti kerja berkedok liburan ya Teh? Betul. Iya. Seru. Apalagi kan sekarang tuh kerjaan tuh emang udah lebih fleksibel gitu ya. Semua bisa jadi opportunities gitu buat kita ke depannya gitu. Nah, untuk Teh Vivi sendiri nih melihat ke depannya Waduk Dharma, apalagi kan pasti tantangan-tantangan digitalisasi akan selalu ada. Nah, itu melihat itu bagaimana Teh? Jadi tantangannya, challenge-nya nih buat Waduk Dharma ini gimana caranya Waduk Dharma bisa dikenal lebih luas lah ya gitu. Kalau sekarang jujurnya sih Waduk Dharma masih sekitaran Ciayu, Majakuning, terus Jakarta, Bandung. Tapi kalau kita lihat akses kan Semarang, Jogja gitu kan. Terus ada juga nanti Kertajati itu, Semua orang bisa Kertajati kesini ya Teh? orang-orang dari mancanegara bisa ke Waduk Dharma gitu. Pengennya sih Waduk Dharma naik kelas. Doakan sama-sama gitu ya. Apalagi kan kayak sebenarnya ini tuh juga bisa bersaing, apalagi tadi kan udah sejalan nih, misalnya busannya gitu ya. Kuningan ya. Kuningan gitu. Jepangnya Kuningan, Betul. Inggrisnya Kuningan. Iya benar-benar. Jadi nggak usah jauh-jauh, luar negeri ke Kuningan aja, ke Waduk Dharma. Ke Waduk Dharma. Ini aku paling pengen tuh dari tadi cobain tututnya pertama. Wah, itu benar itu. Ya kan harus Khasnya cobain. daerah sini ya Teh ya. Yang pakai bumbu kuning gitu kan Teh. Nanti kita cobain. Kita masih lama kan di sini kan? Masih sampai besok. Sama sampai besok. Tenang aja. Sampai besok di sini. Jadi kalau teman-teman mau nyobain vibes-nya harus kesini ya Teh ya. Datang. Harus kesini, datang gitu. Udah gampang juga ya akses untuk carinya. Google Maps langsung ada ya. Langsung ada, betul banget. Gampang banget. Gitu. Dan kita juga memang termasuk pengelolaan pelanggan kita juga ini ya, kita Google review juga kita kelola gitu. Kalau misalnya ada keluhan kita langsung cepat tanggap Baca tuh ya Teh ya. Iya. Semuanya. Gitu. Iya. Kan itu salah satu gimana caranya kita bisa touching ya sama pengunjung ya. Betul. Gitu. Saran apapun jadi kita terima ya Teh. Kita perbaiki kalau ada apapun ya. Iya. Betul banget. Kan ini pariwisata berkelanjutan. Betul. Konsepnya. Iya. Jadi harus Jangan keep in touch dari semua aspek gitu ya. Apalagi kan kayak misalkan dikelilingin gunung-gunung Ciremai ya, Gunung Ciremai. Gitu. Ahang Teteh suka naik gunung? Ya, lumayan. belum pernah. Belum pernah. Lumayan. Suka ya. Seru banget. Gitu. Aku pengen banget sebenarnya Kang naik. Ya, berarti seminggu di sini lah ya. Oke. Seminggu abis camping langsung mendaki. 2 harinya Ciremai. Ciremai. Mantap juga. Jangan-jangan malam tahun baruan kita di Benar. Ciremai. Wah, Iya ya. iya ya. Jadi kayak di atas puncak kita melihat orang-orang main kembang api gitu. Sekarang tuh treknya udah bagus, jadi udah ada bantuan gitu. Kemarin kan ada event tuh, event ke Ciremai. Jadi di sana sekarang udah treknya udah bagus banget. Jadi meeting pointnya bisa di sini Teh? Bisa juga, bisa. Oke. Gitu. Bener, udah upgrade ya sekarang. Udah. Terus kita juga, salah satu yang belum saya iniin ya, itu kita punya off-road di sini. Oh, seru Nah, banget. off-roadnya itu kita Baru tahu Teh saya. off-road ke desa Bagarurung, ke Sektim, gitu. Di sana ada, itu lebih tinggi lagi. Itu pemandangannya cantik Oh banget. iya, wisata Bagarurung ya. Bagarurung, Iya, itu salah satu wisata baru itu. Ya, jadi off-roadnya bisa di sini. Kita dianterin ke sana. Gitu. Dan itu wisata Bagarurung itu view-nya
Waduk Dharma tuh ya. Iya. Betul ya. View-nya Waduk Oh, Dharma Waduk ya. Jadi Dharma. bisa lihat dari Nyambung. atas, Iya. betul. Oke. Dan aku mau nyatet abis ini mau naik mana dulu ya. Iya. Perahu dulu, Lengkap off-road banget dulu gitu. gitu. Iya, lengkap banget gitu kan. Oke. Jadi nggak kalah lah. Pokoknya kalau liburan Jogja udah itu ya udah biasa. Biasa, Bali gitu. udah biasa. Biar Udah anti pasti mainstream rame ya, udah pasti rame. Jadi ini alternatif yang sangat Alternatif. cocok banget gitu buat teman-teman yang mau kesini. Ya, kita berharap teman-teman bisa coba kunjungin ya karena Iya. sayang banget di Jawa Barat ada wisata yang sangat-sangat Sekeren luar ini. biasa ini, Iya. sekeren ini ya, betul. gitu. Dan udah pasti kita mungkin cukup ya Kang Iya. Fatin sama Karena aku udah mau naik itu tuh. Wah, Udah mau nggak jijik, sabar. nggak sabar gitu. greget ya, udah Teh, ya. muter-muter Greget di pengen sini. banget naik gitu. Saya pengen Udah langsung bawa- nyebur lari di Betul. belakang Aku rasanya. udah bawa baju nih. Iya. Gitu. Gemes. Iya, betul banget. Iya. Jangan lupa bungkus ikan jagaranya. Betul. Ah, itu Ikan tuh. jagara, tutut. Tutut. Nah, Tuh, tutut tuh, di ya kan? begini, Iya. apalagi tuh teh. Terus di sini tuh ada apa ya? Pepes telur apa sih? Telur ikan. Oh, Nah, yes. Wah, pokoknya Oke. harus coba semua deh. Harus di coba. sini. Semua lah, Iya. iya Ini pasti. mau listing dulu habis itu langsung Iya. eksekusi gitu ya. Langsung makannya kita terima kasih dulu nih Iya. ke Vivi yang udah Iya. tadi jalan-jalan Iya. capek ya teh ya, banyak Betul. MotoGP, Ya, banyak Skipi-skipi ya teh ya. Dan dangdut-dangdut ini Iya. ya Dan ya. Dan Kang Fatin juga Terima udah kasih sharing-sharing ya, ya. sharing dan Terima jauh-jauh Makasih ke loh udah sini. jauh-jauh Iya, dari ya. Bandung loh. Iya, Iya, dari banyak kakak, Cirebon. Dan saksikan terus buat teman-teman Podcast di spesial episode kali ini. Mungkin kita juga bakal terus ya, mungkin Betul. ada penerus-penerus kita yang bakal Penerus-penerus terus kita. Ini Betul banget. produce pesannya yang episode-episode Oke, keren ya. pokoknya ditunggu buat semuanya kita malam tahun baru bareng di Waduk Dharma. Pokoknya Yo. semuanya di sini bakal happy, bakal Have fun gitu ya. memorable. Betul. Pokoknya semua Oke. ada di Waduk Dharma. Ya, jangan lupa datang Waduk Dharma Iya. dan jangan lupa bikin konten di sini. Iya. Betul. Jangan lupa Oke. kepoin Kang Fatin. Iya, waduh. Biar lihat nih konten yang bagus tuh benchmarknya Iya. seperti apa gitu kan. Oke, jadi teman-teman buat Insan Jaswita semua, terima kasih. Aku Faras Aku Arden. and we're signing out from Waduk Dharma. Bye.